Riwayat hidup Alimin. Masa anak-anak. Alimin Prawirodirjo dilahirkan dari keluarga miskin di Surakarta pada tahun 1889. Saat Alimin masih anak-anak, seorang Belanda bernama G.A.J. Hazeu yang saat itu menjabat penasihat urusan pribumi memberikan beberapa keping uang. Alimin membagi-bagikan uang ini kepada teman-teman sepermainannya. Hal ini menarik hati dari G.A.J. Hazeu yang kemudian mengangkat Alimin sebagai anak angkatnya dan kemudian disekolahkan di sekolah Eropa di Betawi dengan harapan nantinya Alimin akan bekerja sebagai pegawai pemerintah. Alih-alih, Alimin malah masuk ke dunia politik dan menjadi jurnalis. Masa remaja. Sejak remaja, Alimin telah aktif dalam pergerakan nasional. Semula, dia menjadi wartawan koran Jawa Muda dan bergabung dengan Budi Utomo saat kemunculan Sarekat Islam yang lebih jelas garis perlawanannya dengan politik pemerintahan kolonial. Alimin bergabung dengan organisasi tersebut dan pernah tinggal di rumah kos milik Hos Cokroaminoto. Setelah itu, bersama seorang dokter muda, Cipto Mangunkusumo, dia bergabung dengan Insulinde dan juga sebagai editor di jurnal bernama Mojopahit di Batavia. Dia juga aktif mengorganisir para buruh pelabuhan dan pelaut dan turut mendirikan Sarekat Buruh Pelabuhan, dulu namanya Sarekat Pegawai Pelabuhan dan Lautan. Waktu bergabung dengan Partai Komunis, ketika organisasi komunis pertama di Indonesia bernama Indische Sosial Demokratische Vereniging atau ISDV lahir. Alimin bergabung di situ. Belakangan, organisasi itu menjadi Partai Komunis Indonesia. Dia menjadi pimpinan wilayah Jakarta sejak 1918. Menurut Robert Craig, dalam Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta, tahun-tahun 1945 sampai tahun 1949, Alimin yang bergerak di Pelabuhan Tanjung Priok juga berhubungan dengan Jawara, Banten. Belakangan, PKI wilayah Jakarta dengan sadar merekrut para jawara itu dalam pergerakan, sikap militansi, dan solidaritas. Kaum jagoan dari dunia hitam itu memberi perlindungan bagi PKI dari gangguan penjahat lain yang disewa oleh penguasa kolonial maupun kaum kapitalis industri sekitar Jakarta. Pada awal 1926, sebagai pimpinan PKI, Alimin pergi ke Singapura untuk berunding dengan Tan Malaka dalam rangka menyiapkan pemberontakan. Tapi, sebelum Alimin pulang, pemberontakan sudah meletus. Tanggal 12 November tahun 1926, Alimin dan Musso ditangkap oleh polisi Inggris. Setelah dia keluar dari penjara, Alimin pergi ke Moskow dan bergabung dengan Komintern. Alimin tidak lama di sana karena bertemu dengan Ho Chi Minh dan diajak ke Guangzhou. Pada saat itu, dia terlibat secara ilegal untuk mendidik kader-kader komunis di Vietnam, Laos, dan Kamboja untuk melawan penjajah.
dan merebut kemerdekaan dari jajahan Prancis. Ketika Jepang melakukan agresi terhadap Cina, Alimin pergi ke daerah basis perlawanan di Yenan dan bergabung bersama Tentara Merah. Di sana, dia pulang ke Indonesia pada tahun 1946, yaitu setelah Republik Indonesia diproklamasikan. Dia kembali bergabung dengan PKI sebagai tokoh senior, sempat menjadi anggota konstituante. Pada era Orde Lama, dia pernah bertemu dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada tahun 1946, bahkan memberikan hormat takzim kepadanya, dan memberikan buku Das Kapital, seperti yang dimintakan Sri Sultan kepadanya. Ketika DN Aidit mendirikan kembali PKI secara legal pada awal tahun 1950-an, dan kemudian menjadi Ketua Komite Sentral, Alimin termasuk tokoh komunis yang tidak diindahkannya. Namun, Alimin masih banyak didatangi oleh para pengikutnya, sampai dengan saat meninggalnya pada tahun 1964. Setelah tidak lagi aktif di PKI, Alimin menikah dengan Hajah Maria dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Cipto dan Lilo, dan dia tinggal di Jakarta hingga wafatnya pada tahun 1964. Pada saat wafatnya Alimin, Soekarno, Presiden RI pertama, menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163 tanggal 26 Juni tahun 1964 dan dimakamkan di TMP Kalibata.